Pace bene. Pria di samping saya ini namanya Ala Maududi. Dia membuat satu interpretasi akan ayat dari surat Miriam yang tujuannya adalah untuk menolak kealahan dari Yesus. Nah, argumen dia begini. Dalam ayat 1 sampai 35 surat Miriam telah ditunjukkan bahwa doktrin anak Tuhan sehubungan dengan Nabi Isa adalah salah sepenuhnya. Oke, dia mau menegasi kealahan yang disematkan kepada Isa yang bagi kita adalah Yesus. Jadi kita sudah harus melangkah lanjut lagi. Bukan persoalan apakah Isa dan Yesus merujuk tokoh yang sama. Tapi ini sudah mengatakan tidak benar Yesus itu anak Tuhan. Dengan memakai ayat dari Al-Quran. Sebagaimana mukjizat kelahiran Nabi Yohanes tidak menjadikannya anak Tuhan. Kita tahu Elizabeth dalam bacaan belakangan ini. Malaikat Tuhan datang kepada Elizabeth dan Elizabeth kemudian mengandung. Demikian pula mukjizat kelahiran Nabi Isa tidak bisa menjadikannya anak Tuhan katanya. Nah, oke, kita baca dulu sampai selesai. Sebab kelahiran keduanya merupakan hasil mukjizat yang sama seperti yang disebutkan bersama-sama dalam konteks yang sama dalam Injil Lukas. Oleh karena itu, hanyalah sebuah distorsi jika umat Kristen menganggap yang satu sebagai hamba Tuhan dan yang lain sebagai anak Tuhan. Dia menyamakan Yohanes Pembaptis dengan Yesus karena cara penyampaian malaikat Gabriel sama katanya kepada Elizabeth dan kepada Maria. Oke, kita berangkat dari kelahiran ini dulu. Tidak persis sama ya. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Sementara dalam arti tidak dari hubungan suami istri yang dialami oleh Maria. Beda dengan Elizabeth yang memang memiliki suami, itulah Zakaria, dan Zakaria tidak percaya tentang kelahiran anak itu. Bagaimana mungkin istriku sudah tua maka bisulah dia, karena tak percaya. Tapi kemudian bisa berbicara setelah kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita berbicara soal cara lahirnya ini juga berbeda. Tapi jawaban paling utama ini. Bukan bagaimana dia lahir yang menyebabkan dia pantas disebut sebagai Tuhan. Tapi bagaimana dia mengalami sengsara, wafat dan bangkit. Ini yang tidak dimiliki Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya dan meninggal dengan cara demikian. Yesus disalib dan bangkit. Dan akan datang kemudian untuk mengadili orang hidup dan mati. Itu yang hal mendasar. Kemudian tentang Isa Al-Masih, bahkan juga dalam Al-Quran kita tidak bisa menganggap seolah-olah sudah terang. Pendalaman teologi tentang dia dibuat berdasarkan Al-Quran. Bahwa ceritanya berbeda, yang satu meninggal di kayu salib dan kemudian bangkit, yang satu diserupakan, tampak doketism, tampak seperti dia padahal bukan dia di kayu salib, langsung naik ke surga. Seolah-olah sudah terang itu apa maksudnya itu ya. Naik ke surga, kemana naik? Dengan tubuhnya. Maka andai kata kita ikuti cerita Nabi Isa Al-Masih, tidak mati di salib, tapi naik ke surga, itu tak manusiawi itu. Ilahi itu. Maka dengan cerita demikian pun menganggap Nabi Isa Al-Masih itu sebagai Allah tak tertutup kemungkinan. Kalau kita mau membuat eksegesi teks tentang siapa Nabi Isa ini, maka kita tidak bisa buat seolah-olah sudah terang dia siapa dia dalam Al-Quran itu. Jika mengikuti cara bertutur dalam surat Miriam itu, Nabi Isa Al-Masih itu sopra humana itu. Supernatural juga kisahnya. Nah, tapi saya tidak mau mengaburkan ide yang utama bahwa Bapak ini keliru soal memaknai kealahan Yesus dengan menitik beratkannya pada kelahiran. Bukan. Titik beratnya adalah pada kebangkitan. Sia-sialah kita beriman jika Yesus tak bangkit. Itu dikatakan oleh Paulus. Nah, jadi argumen ini runtuh.
harus dikatakan runtuh. Karena keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan bukan pertama-tama karena dia lahir dengan cara demikian, tetapi karena dia bangkit dengan cara yang kita tahu. Maka puncak dari liturgi kita bukanlah Natal tetapi Paskah. Kita tahu itu. Kalaupun belum tahu, saya beritahu. Kebangkitannya, peristiwa sengsara dan meninggalnya satu paket dengan itu. Maka bagaimana dia lahir? Tentu dengan cara yang luar biasa juga, seperti diceritakan di sini. Dan bukan hanya Yohanes Pembaptis yang ada juga kelahiran orang lain yang berasal dari permintaan istimewa dari orang tuanya. Karena itu kelahiran itu bukan alasan utama. So, saya pikir terang dan argumen ini runtuh. Karena kebangkitanlah ide utamanya. Sebenarnya masih ruang gelap ketika kita berbicara tentang Yesus dalam format Isa Al-Masih ini. Karena harus diakui perdebatan tentang Yesus antara Kristen dan Islam itu seringkali selalu berbicara tentang Alkitab. Tak pernah membahas tentang surat Miriam ini. Yang bila dibahas, toh itu di luar rasionalitas kita juga. Dan seringkali perdebatan tentang ini orang tidak bisa membatasi dirinya. Seringkali orang yang menolak kealahan Yesus ini tidak bisa membatasi dirinya pada topik sampai membahas kelahirannya yang sebenarnya dituturkan kurang lebih dengan cerita serupa dengan yang di Al-Quran. Datang Roh Kudus, malaikat Jibril, kalimatullah, tidak dengan persetubuhan yang dialami oleh Miriam, bahwa yang satu di pohon kurma. Penuturan bisa berbeda sesuai dengan konteks budaya di mana cerita itu dilahirkan. Dan kita tahu 6 abad kemudian ya, cerita yang sama coba dituturkan kembali. Ada perubahan di sana sini disesuaikan dengan kultur setempat. Lalu beberapa detail informasi seperti bagaimana Maria pergi, apakah ke Jericho atau ke Bethlehem. Kisah pertama dengan terang mengatakan ke Bethlehem, kemudian dituturkan dengan cara berbeda di cerita yang datang 600 tahun kemudian. Oke, jadi soal kelahiran ini saya pikir sama-sama membawa misteri yang tak tertutupi. Begitu ya. Jadi tak benar mempersoalkan kealahan Yesus dengan mempersoalkan kelahirannya. Karena ada itu yang menolak kealahan Yesus sampai membahasakan secara vulgar bagaimana mungkin lahir dari wanita dengan cara begini, bla bla bla, berpakaian begini. Soal bagaimana mungkin itu urusanmu. Ya, secara personal menerima atau tidak menerima itu secara rasional. Tapi faktanya ajaran iman ini berlangsung dari semula demikian. Saya harap sekarang video ini dan pace bene. Ciao.